memorabilianya bagus. Rekan-rekan, malam ini kita ketemu di Giles. Giles adalah seperti kawah Chandra di mukanya, remaja-remaja, anak muda yang mau belajar bisnis. Di sini kita dididik dan malam ini terima kasih untuk Giles. Malam ini kami ada di sini bersama 3333 Sri Kandi kemarin. Hai Mbak. Mau lihat muka aslinya dong sebentar. Ini dia. Hai, si lidah api. Double cover untuk maskernya. Mbak Tiara, hai. Mana wajahnya aslinya? Hai. Mbak Juli. Ini dia. Saya orang nomor 1. Waduh, kaosnya keren. Hai guys. Malam ini kita mau diskusi lebih seru, boleh ya? Gue nih bingung ya. Karena pada saat pembicaraan kemarin kita itu mengarah ke tokoh pemimpin. Sebenarnya karakter pemimpin seperti apa sih yang dirindukan oleh putra-putri bangsa ini? Ini 3 Sri Kandi pasti punya jawaban yang lebih seru ya. Tapi sebetulnya gue mau mulai dari yang paling adem ayem minggu lalu. Nah, udah berasa dia tuh. Oke Mbak Tiara, tolong kasih tahu ke kami figur pemimpin masa depan Republik ini, apakah dia yang usahawan atau negarawan atau keduanya? Hati-hati, kalau dia usahawan negara bisa didagangkan, tapi kalau kebalik ya, kalau usahawan negara kurang lebih seperti itu. Tapi gue takut salah ngomong. Mbak mau nanya Mbak, kalau seandainya saat ini kita melihat ya, apakah banyak ternyata yang seolah-olah memimpin adalah usahawan yang kadar ke negarawanannya lemah? Tolong dijawab. Kalau menurut aku ya, aku lebih suka yang namanya ya untuk masa depan ya. Kedua-duanya sebetulnya bagus gitu ya. Cuman tinggal bagaimana dia itu membawa negara ini, bangsa ini lebih maju dalam pemikiran dia. Yang lebih bagus lagi itu dia juga nasionalis ya, yang pastinya akan memikirkan rakyat secara keseluruhan. Pimpin rakyat atau pimpin bisnisnya? Kalau aku bilang sih jangan bisnis ya. Kalau bisnisnya aja mungkin di sekelilingnya, sorry ya, gue ngomong sekelilingnya. Apa ya? Bisa dimanfaatkan gitu aja. Gitu. Kan banyak sekarang yang ternyata yang duduk-duduk di kursi-kursi penting itu adalah usahawan, ternyata jiwanya bukan negarawan. Kita lihat ke Mbak Yuli boleh? Oke, kita tetap jaga prokes ya. Aku buka aja biar aku ngomongnya lebih enak. Kita untuk 2024 kita mau lihatnya yang mana sih? Mau yang lebih ke negarawan kah atau usahawan kah? Kalau menurut gue sih harus seimbang. Kenapa? Karena kita kan negara berkembang ya. Kita perlu peningkatan ekonomi. Kenapa kita harus orang yang negarawan? Karena kita tahu sendiri kita kan Bhinneka Tunggal Ika, beragam budaya yang ada di kita itu harus seimbang dengan peningkatan ekonomi kita. Jadi intinya harus ada keseimbangan lah gitu loh. Apalagi yang paling utama, yang secara dasar yang harus pemimpin di 2024 yang harus dia punya adalah ideologinya harus mendasar, yaitu Pancasila. Tetap Pancasila. Pancasila ya? Yes. Coba pinjam. Kalau menurut si lidah api, bagaimana sebaiknya yang memimpin Republik ini mungkin dari sekarang atau hingga masa depan, figur seperti apa sih? Apakah usahawan atau negarawan atau keduanya atau ada pendapat lain? Gini, dia boleh usahawan dan dia juga bisa menjadi negarawan ya. Tapi gini, kalau mau sih ngeliat track recordnya aja dulu deh. Waktu dia menjadi usahawan seperti apa? Waktu dia menjadi negarawan seperti apa? Gitu. Track record yang kita lihat bukan hanya 1 atau 2 tahun sebelumnya, mungkin 5 atau 10 tahun sebelumnya, gitu loh. Kita ngelihat track recordnya dia. Di dalam memimpin suatu negara itu kan kita juga mesti ada kayak memanage ya, dan itu ada di dalam skill usahawan. Tapi bernegara itu ada juga skillnya bagaimana
tentang ketatanegaraan. Nah itu mesti bersinergi atau sinkron gitu loh. Dia boleh memanage sebagai usahawan negara ini untuk kemajuan negara ini, entah ekonominya, terus macam-macam lah ya, ketahanannya, keamanannya, kesehatan dan kesejahteraan lah, yang ujung-ujungnya kesejahteraan dari rakyatnya. Tapi dia juga bisa mengkolaborate dari sisi negarawannya, bahwa lebih mementingkan kepentingan orang banyak dan yaitu dia yang berpancasila. Itu utamanya. Ya. Ya, benar. Jadi mix itu bisa kita dapatkan dari suatu tokoh yang akan memimpin negara ini. Tapi itu dia, kita lihat dulu track recordnya. Bisa aja seorang usahawan itu bilang, gue negarawan kok, gitu loh. Iya kan? Bisa. Tapi track recordnya tidak mewujudkan itu, tidak mengekspresikan seperti itu. Buat apa? Berarti kan lo cuman lip sync, gitu loh, talk lips doang kan? Service ya. Oke. Saya mau lebih yang spesifik ya, supaya lebih terbuka ya wawasan saya sebagai rakyat biasa. Ini kan juga pendidikan buat rakyat dalam berpolitik bernegara gitu ya. Ini rakyat biasa jadi rakyat ya. Bagaimana kalau ternyata yang menjabat saat ini kan ternyata seolah-olah usahawan nih, banyak menjabat anu, dagang anu melalui proyeknya, melalui jabatannya dia. Oh anu loh, gue bilang anu loh ya. Akhirnya negara ini jadi bancakan proyek. Nah itulah usahawan. Maaf, ada pendapat beda nggak? Ya ada sih. Kalau dibilang untuk yang saat kayak gitu, dari yang dulu juga kayak gitu ya, kita nggak menampik deh yang kayak gitu, pasti ada. Cuman setidaknya memikirkan juga kepentingan rakyat. Jangan hanya memikirkan kepentingan kelompok lah ya. Cuma itu aja sih yang Kalau ke Mbak Yuli gimana tuh? Kalau kita kan yang kita lihat kan masih seperti dulu. Cuman ada beberapa hal yang mempengaruhi kenapa sampai di menteri, di jajaran pejabat itu ada usahawan tulen gitu kan. Ada juga akademisi yang tulen gitu ada. Tapi kita nggak bisa menampik itu karena itu adalah hak prerogatif dari presiden itu sendiri kan. Ada kenapa dia milih akademisi, kenapa dia milih negarawan tulen, kenapa dia milih usahawan tulen. Itu kan ada alasan-alasan tertentu yang mempengaruhi. Kalau usahawan yang gua tahu, ya katanya emosi nih ceritanya. Katanya masih di sini dulu. Emosi. Yang isu-isunya nih dipilih usahawan karena dia udah kaya, jadi nggak bakalan korupsi. Nggak bakal korupsi. nggak mungkin. Kebanyakan orang yang sudah merasakan enak, dia mau lebih lagi. Udah jelas itu. Bohong aja kalau dia hanya mau memikirkan yang lain, pasti akan nggak bisa. Nggak bisa. Emang bisa. Ini kata seorang pengusaha nih. Jadi lo seperti itu tuh. Gue nggak gitu. Gue bukan pengusaha. Gue cuman yang kecil-kecil aja lah, gitu kan. Ini coba yang bicara sini. Ini minta mic-nya. Nah sebenarnya maksudnya bukan begitu. Maksudnya adalah bagaimana ternyata jika dia adalah duduk di suatu posisi di pemerintahan tapi berjiwa usahawan, untuk duduk aja dia kan mengeluarkan ongkos. Oke, gimana? Gini, ada juga. Gue lupa. Tadi apa? Usahawan yang negarawan yang usahawan. Mau balikin gitu ya? Iya. Ada. Nggak usah apa ya? Pungkirin ya. Nggak usah pungkirin hal kayak begitu. Apapun itu yang dia keluarkan, pasti dia pengen balik lagi itu duit. Ya itu yang saya bilang tuh usahawan di kenegaraan. Jadi kalau didagangin. Nah apapun udah pasti. Jadi yang kita mau itu
walaupun dia seorang pengusaha, pasti dia akan memikirkan usahanya juga, bohong kalau enggak gitu ya. Tapi setidaknya dia punya jiwa nasionalis juga. Itu yang penting. Kalau dia punya jiwa nasionalis, dia tidak akan memikirkan dirinya sendiri. Dia ingat nasib bangsa Indonesia itu, sadar yang akan datang buat anak cucu. Jadi bukan buat dia dan anak dia sendiri, tapi anak cucu-cucu cicitnya gitu loh. Nah, bagaimana tuh carinya tuh? Susah. Iya, memang ternyata memang sulit ya mencari yang benar-benar berjiwa negarawan. Karena pada saat semua menjadi usahawan, wah repot, apapun jadi proyek. Nggak apa-apa sih kalau seandainya memang ternyata benar bahwa ujung-ujungnya adalah ya keuntungan, baik keuntungan pribadi maupun kelompok. Tadi kan si Lidah Api kan bilang ya kalau misalkan ternyata, ini gue lagi bicara. Ini selalu si Lidah Api nih ya. Ini gue di mana sampai tadi di mana tuh ya? Nah, sekarang permasalahannya bagaimana mencari seorang tokoh ya. Kita kasih contoh. Adakah contoh yang benar-benar murni negarawan di Republik ini saat ini gitu loh? Jawab silakan. Pasti ada. Pasti bingung. Ayo. Pasti ada. Pasti bingung siapa? Pasti ada. Contoh. Kak, Belum tahu. pasti ada. No, yang saat ini. Dari Yang saat ini, gue nggak bisa sebutkan nama karena gue belum menemukannya. Lah, berarti belum ada. Tapi pasti ada di suatu saat. Di satu tempat dia pasti ada. Ada mantan sekarang. Mantan terindah. Aduh sedih gue. Lu jangan bicarakan dia deh. Gue sedih. Pak Menkes yang udah jadi mantan itu benar-benar Itu negarawan yang usahawan. Negarawan yang Dia ilmuwan akademisinya ya. Ya akademisi ya. Jadi maksud saya bukan dalam posisi seseorang itu adalah akademisi atau praktisi yang diposisikan sebagai orang yang dalam pengurus negara. Maksud saya berjiwa usahawan. Usahawan adalah jiwa usaha ya. Pengusaha. Satu lagi negarawan yang benar-benar peduli terhadap rakyatnya. Selain beliau yang sudah tadi mantan, siapa lagi contohnya? Oh kan ada pendapat lain kah? seorang pemimpin itu yang bisa tahu tujuan dia menjadi seorang pemimpin itu apa, bagaimana mencapai tujuan itu. Jadi dia ya harus bisa memanage dan juga seorang negarawan nasionalis berpancasila. Tapi yang pasti dia tidak tahu siapa yang akan ya, dia rekrut. dan tujuan itu tidak bergeser, gitu loh. Tadi Mbak Tiara mau bicara tuh. Yang pasti dia tahu siapa pendukungnya dan apa tujuannya. Dia juga Jangan sampai kita udah dukung-dukung ternyata kita juga dirugikan. ya, yang penting itu curhat, Bo. Apa ya? Gitu ya. Enggak, gue bilang jangan Dia sampai. yang pasti itu dia tahu tujuannya. Kedua, dia tahu siapa orang-orang yang akan dia rekrut. Yang akan membantu dia menuju sampai tujuan yang dia maksud itu. Sini. Ini kan kita lagi belajar, mengajar, mendidik, terdidik, memberikan informasi ya. Tolong bantu saya. Yang benar-benar negarawan yang ngurusin Republik ini siapa? Selain Pak mantan tadi, Pak dokter tadi ya. Siapa? Boleh. Berarti kan itu hanya satu contoh yang kita kira bagus ya. Berarti kan sebenarnya kan kita miskin figur, miskin tokoh. Ayo ngaku ayo. Nggak miskin sih kalau dilihat dari reaksi masyarakat saat ini. Kita bisa ada di media sosial tuh nggak 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang udah naik loh namanya sebagai figur di 2024. Salah satunya yang Jawa itu, yang dari Jawa itu itu bukan Patile. Pokoknya itu tuh itu paling rame itu. Gue nggak tahu ya. Tapi paling gue pengen gitu loh. Gue pengen coba seorang pemimpin tuh dari wilayah Sumatera, misalnya dari daerah apa yang lain gitu. Gue kebayang gak sih? Lu kebayang gak sih? Bisa lah. Bukan orang Jawa gitu, orang Arab gitu maksudnya. Jangan. Lu maksudnya entar dulu. Orang Arab maksud lu yang mana nih? Jujur nggak lo? Nggak boleh, lagi di penjara.
Kalau gua nggak ada. Kalau untuk yang itu gua kalau diarahkan ke orang Arab gua masih ragu-ragu lah ya. Itu mestinya memang. Yang pasti gua tuh sekarang ini ada bayangan. Gua nggak perlu sebutin namanya. Gua ada bayangan, tapi tetap gua harus tahu dulu siapa pendampingnya. That's it. Ntar dulu, gue mau nambahin satu lagi. Gue tadi belum selesai nih ngomongin. Kebayang nggak sih lu kalau presidennya dari Sumatera gitu kan? Diam dulu. Kebayang nggak sih lu dari Sumatera gitu kan? Sebelum hilang nih, Apa ya? Kalau misalnya gitu loh, presidennya Jawa, kan udah. Terus wakilnya dari luar Jawa, kan sudah pernah terjadi. Jawa mulu. Iya kan? Sekarang nih harus presiden cuma dari Sumatera, dari luar Jawa gitu kan? Wakilnya bolehlah dari Jawa gitu kan? Siapa? Seru kali ya. Siapa? Kalau orang Siapa? Sumatera, lu kebayang nggak sih kalau kita orang Sumatera gimana? Pecat itu dia. Pinjam sini. Iya ini menarik ya, makin seru ya. Sebentar kita nikmati keributan di antara mereka. Mike tengah. Salam ini ya, tapi Horas. Nah, terus udah gini nih. Kau jangan macam-macam ya, pecat sudah. Lebih seru lagi kalau dari Ambon. Sajojo mulu. Lo tahu kalau ngomong balapan sama ombak. Sudah, jangan begitu. Pecat sudah. Oke, sudah. Kalau orang mah seru loh. Kita baru 1, 2, 3 dia 1, 2, 3. Ya, itulah budaya kita, Bhinneka Tunggal Ika ya, Tanhana Dharma Mangrua. Nanti suatu saat Anda akan ketemu apa maknanya. Memang benar kita banyak perwakilan dari tempat-tempat lain juga yang siap untuk menduduki posisi-posisi penting di Republik ini. Kembali lagi, tapi siapa sih di antara mereka yang kira-kira yang paling berjiwa Pancasila? Siapa? Kalau gue sebetulnya ada sih ya orang Ambon. Gue demen banget. Sebutin. Gue nggak mau sebutin lah namanya. Sebutin. Enggak, rahasia. Lo emang suka banget sama orang Ambon, orang asal Ambon? Gue Maluku asli. Iya, yang Bukan. Pokoknya rahasia gue itu. Oh, tiga ya? Bukan. Itu dari Irian, Bo. Gue lebih sekali-sekali orang Ambon gitu. Mamise sih. Kalau gue ada orang dari Sumatera, dari tetangga. Gue kan kebetulan dari Jambi. Beliau dari Palembang. Itu Aceh kali. Salah, siapa? Rahasia. Coba dicari sendiri deh. Yang pokoknya ya, sekali Abdul Somad. lu sekali macam-macam tujah. Apa tuh tujah? Sini. Ini ngeri ya, si lidah api ini kadang-kadang suka sebut-sebut nama nih, entah sengaja atau memang sengaja sih. Bukan itu yang dimaksud. Suatu saat nanti bisa jadi itu adalah putra-putri Anda yang memimpin Republik ini pada masanya. Tapi syaratnya cuma satu, berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Pancasila adalah bagian dari jiwa bangsa kita. Nah, kira-kira di antara tokoh-tokoh tadi yang paling berpancasilais dan ada contohnya tuh apa? Pokoknya gini ya, kita nggak bisa sebutin sekarang, nantilah, masih lama. Dia mah kagak sabar dari tadi nanyanya tuh melulu. Kayaknya mau ngorek-ngorek mulu gitu loh. Itu rahasia kita. Iya. Jadi gini, pokoknya kepo. Jadi gini, pokoknya yang nasionalis kan. Iya, udah pasti. Terus track record aja dulu. Dan yang pasti dia itu anti dengan radikal dan intoleran. Itu dia. Karena gini. Iya, gue penasaran nih. Siapa orang Ambon? Orang angkatan? Ayo kita berpacu dalam melodi. Kalau sampai orang Ambon itu nongol namanya, itu jadi sejarah loh. Akan jadi sejarah itu. Akan fenomenal itu. For the first time. Ntar katain gini, ngapain lu bawa nama gue ajar. Yang penting udah itu aja. Kalau dia nasionalis banget dah. Pokoknya dia aja orang Ambon.
Track recordnya bagus kok. Kalau track recordnya kan belum pernah ada yang pengalaman jadi presiden yang baru-baru ini. Sebentar, gue dulu. Nah, maksudnya gini, setiap saat ya nantinya kan putra putri kita kan juga punya hak untuk mengurus negeri ini, republik ini, betul ya? Kalau track record kan mereka belum punya pengalaman, diberi kesempatan nggak atau kembali aja ke yang tua-tua lagi? Rekor itu adalah kehidupan dia berbangsa dan bernegara sebelum dia menjabat menyapres ya gitu. Jangan orang-orang lama lagi dia lagi. Ganti deh, kasih kesempatan bagi yang muda-muda. Terus udah gitu juga ya elah. Kita mau nyapres apa nostalgia sih? Kita tahu ya berdasarkan data Indonesia di posisinya berat sekali terkait dengan korupsi. Bagaimana kalau yang ternyata ya kita nggak tahu pendidikan korupsi itu didapatkan dari senior kita atau kita sendiri yang korupsi? Ya kita nggak tahu nih. Lalu untuk membebaskan Indonesia dari julukan seperti itu, apakah benar-benar butuh generasi muda yang memang bersih, yang benar-benar negarawan? Kalau itu ngeri ya. Kalau kita ngebayangin yang masalah korupsi ini ya, karena kita mencakupnya luas nih. Korupsi kita nggak bisa kenyataannya nih ya. Kenapa di 98 itu kan kita menurunkan di orde baru itu kenapa? Karena dia Korupsinya gila-gila. korupsi, rajanya korupsi gitu kan di sana gitu kan. Kita berharap setelah itu nggak ada korupsi, tapi kenyataannya Booming. Booming. nggak bisa, kita udah nggak bisa pungkiri itu gitu lah. Jadi dari mana dia mendapatkan pelajaran korupsi itu? Dari mana dia mendapatkan pelajaran korupsi itu? Tadi yang bilang kalau dia usahawan siapa, ngaku deh. Bukankah apapun namanya adalah korupsi? Kalau misalkan jabatan pun usahakan di proyek-proyekan, karena definisi korupsi ini kan masih blur ya. Apakah benar korupsi adalah penyalahgunaan kewenangan? Berarti dia duduk di pemerintahan pun karena ada proyek-proyek yang dia bisa menangkan, diusahakan. Gue mau nanya, tadi ngomong soal korupsi, bukannya sekarang pemerintah itu ya udah bikin suatu aturan yang harus ikut tender lah gitu kan, ada pembanding gitu loh. Jadi untuk meminimaliskan korupsi itu, apa masih ada juga terjadi seperti itu sekarang? Masih ya? Tapi lu nggak tahu nggak kalau tender itu ada tender yang dikondisikan? Sorry, gue takut diciduk nih. Paham nggak lu? Rahasia umum ya. Jangan ciduk gua loh. Jadi percuma dong. Ya, karena gini, Mbak pernah ada ini ya klien gitu loh. Oh nggak bisa Mbak, kita ikut tender itu masuk di dalam situsnya gitu loh, online-nya. Nanti di situ dimasukin, kita juga nggak bisa apa-apa karena nanti juga lewat panggilannya segala macam itu lewat online, langsung ke email perusahaan gitu loh. Nah, apakah itu kan maksudnya untuk meminimaliskan korupsi? Apakah itu tetap ada kebocoran? Tadi ada yang ucap data itu ternyata setelah reformasi makin jadi. Iya, ini gue mau menanggapi si Kambot punya ini ya, punya pernyataan barusan ya, opini barusan ya. Memang iya, kita secara online vendornya udah terprogram semuanya, masuk upload gitu kan. Tapi kita tahu nggak? Salah. Kita tahu nggak? Hah? Kita tahu nggak kalau program itu siapa yang bikin? Orang komputer. Orang kan yang bikin. Terus kalau misalnya Peluang juga dong. iya, kalau misalnya itu orang merubah bisa nggak? Bisa. Ayo, sudah jawabannya gampang saja. Jadi percuma dong teknologi nggak bisa dipercaya juga dong. Kasihan dong pemerintah kalau gitu dicurigain terus ya. Bukan begitu, bukan masalah dicurigain. Kalau curiga kan sebelahnya adalah nilai waspada ya. Kalau curiga kan seolah-olah negatif ya, kita nyudut ya. Nggak, kita waspada aja. Kewaspadaan itu dimulai dari diri sendiri. Pada saat korupsi itu terjadi, kita ngerti nggak sih Pancasila itu apa? Kita kembali ke Pancasila. Kalau kita mau Pancasila, ke Tuhan, menuju sifat Tuhan yang ada di diri kita. Boleh korupsi nggak? Mungkin bahasanya beda, karena korupsi itu untuk orang karyawan ya, karyawan yang baik dibayar negara ataupun kenyataannya seperti itu. Tapi kalau dalam usahawan itu namanya suap ya. Bisnis is bisnis kalau menurut mereka.
Swab itu swab. Ya. Nah, jadi untuk pendapat rekan-rekan sekalian, solusi masa depan sebenarnya apakah benar bahwa kita tuh harus melek memahami sadar Pancasila? Poinnya itu Pancasila. Gue ingat dulu waktu kita setiap masuk SMP, SMA, perguruan tinggi, itu kita ada yang namanya P4. Pengenalan pedoman pengaman Pancasila. Itu ada 4. Gue ingat loh, gue masuk 10 besar loh. Ada sertifikatnya loh. Ada sertifikatnya. Jadi 10 besar tuh ada sertifikat piagam gitu kan. Kebetulan gue salah satu yang masuk ke 10 besar. Tapi jadi lu jangan meragukan Pancasilaisnya gue ya. Berdasarkan piagam. Tiara sekarang untuk generasi berikutnya. Kalau ya seperti yang udah pernah gue bilang ya, yang Pancasila itu anak-anak sekarang itu harus lebih mengenal Pancasila itu apa, pengamalannya itu seperti apa gitu loh. Cuma kalau kita bicara tentang korupsi, barangkali gue ngomongnya sadis banget kali ya. Kalau gue sih lebih suka contoh aja Cina. Coba lihat bagaimana Cina, ya kan? Dor aja langsung. Sebelum didor bawa iring-iring tuh di Monas. Kita udah pernah zaman Petrus. Ya, itu jalurnya maksud gue gitu. Jadi gini loh, kalau untuk korupsi, gue mungkin pemikiran gue lebih sadis kali ya. Kalau gue Bukan pemikiran lagi, emang lu sadis. kalau gue tuh berpikirnya gini loh. Jangan mengingkarinya lah. Kalau untuk korupsi itu nggak akan selesai kalau yang hukumannya cuman ya kacang goreng aja lah gitu ya. Karena remisi balas habis selesai udah, hasil korupsi masih bisa dipegang. Itu kayak yang Itu ya. Kalau menurut gue kalau koruptor itu 60% diskon. kita nggak usah, kalau khusus untuk koruptor ya, kita nggak usah bicara HAM lah ya. Capek gue beneran. Jadi kita nggak usah bicara HAM. Begitu dia ketahuan korupsi, langsung aja arak 1 Monas keliling. Habis itu hukuman matinya siarin, dijamin kagak ada yang korupsi kayak Cina. dimiskinkan. Nah, 7 turunan. nah, coba lihat tuh Cina Jaya kan sebentaran. Iya. Iya ya, kalau memang kita kembali ke topik awal ya, pemimpin antara usahawan dan negarawan, ternyata kita benar-benar mesti belajar ya. Belajar karena tipis sekali, banyak sekali negarawan-negarawan yang ternyata dalamnya adalah usahawan, apa aja didagangin. Suatu saat kita pernah tahu bawang putih hilang, harganya jadi naik ya, gula pasir hilang, macem-macem aja semua, tapi ya sudahlah. Itu suatu saat karena memang proses bagi-membaginya itu luar biasa, kita nggak tahu ya. Kita rakyat cuma berharap semoga Republik ini makin sehat nantinya. Sampai ketemu ya. Hai Bro Mustar, makasih tempatnya ya. Ini thank you. Ya itu beliau ownernya. Ini Gilas tempatnya, kita udah difasilitasi. Sebentar. Ternyata memang benar solusinya, nggak bisa enggak. Kita coba kembali memahami nilai-nilai dasar yang ada dalam Pancasila. Tapi diskusi ini sebenarnya terlalu sensitif, banget sensitif. Jadi kita pun nggak terlalu heboh seperti kemarin. Moga-moga ini ada pembelajaran yang menarik buat pemirsa sekalian. Oh ya, by the way, kita minta pendapatnya sebelum tutup acara ini satu persatu. Tambahin ya tempat ini, tempat kumpul kopi-kopi, kopinya enak, ada kedai kopi Gilas. Ini adalah tempat di mana anak-anak muda dikumpulkan untuk belajar mandiri. Di sana tuh ada cucian mobil, car wash-nya ya. Itu anak-anak yang disabilitas ya, sama tunarungu kayak gitu-gitu, mereka dipekerjakan. Lalu ada untuk kayak betulin AC, terus elektronik, terus itu ada anak-anak SMA yang mereka bikin gambar fural gitu. Pokoknya ini anak-anak muda semua yang kreatif dan mereka berkarya. Ada yang putus sekolah dikaryakan di sini supaya mereka mulai belajar berusaha sendiri, dan nantinya setelah dari sini mereka bisa membuat yang baru di tempatnya. Lebih bagus lagi. Ini keren, Bang Ustadz. Keren tempatnya. Boleh. Kalau Mbak Tiara terkait dengan materi, ada pesan terakhir? Pesan terakhir buat siapa nih? Buat apa? Caplin. Ya gue pesannya buat bapak saya, Bigan. Pak wake up Pak.
Pak WK, Pak WK, Pak. WK. Pak, berat banget itu artinya Pak WK, Pak. Kalau aku nggak pesan ya, cuman kalau menurut aku banyak hal yang harus diperbaiki di negara ini, gitu. Dari pemerintahannya banyak banget yang harus diperbaiki. Dari apalagi dari komisi-komisi yang ada di kita ini, yang komisi A, B, C, D, itu Konsolidasi. yang intinya konsolidasi. Intinya konsolidasi. Iya. Saya nggak tahu apakah konsolidasi itu maknanya berbagi. Saya juga nggak tahu ya. Iya, baik. Nah, rekan-rekan sekalian, Berbagi yang tidak salah. berbagi yang tidak salah. Tadi ada pesan dari Mbak Tiara. Wake up. Secara keseluruhan, wake up Indonesia. Wake up Indonesian Young Generation. Wake up berdasarkan Pancasila dan tetap jaga prokes ya. Semoga pandemi cepat berlalu ya, yang Delta cukuplah nggak nambah jadi eho segala macam ya, selesai dengan doa kita bersama ya. Oh ya, for the next kita bicara corona ya. Guys, kita pamit dulu ya. Selamat malam, bye. Salam Pancasila. Salam Pancasila.